Halo, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan tidak lupa kami ingatkan kepada Anda untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Untuk terus mengetahui informasi kesehatan, pemirsa Anda dapat memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di kanal Ayo Sehat di YouTube Kompas TV. Pemirsa, diabetes menjadi penyakit komorbid yang rentan memperburuk kondisi seseorang jika terpapar COVID-19. Lalu, apa yang harus dilakukan? Simak terus di Ayo Sehat, nanti saya akan berbincang dengan dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Syahidatul Wafa. Langsung saja kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, angka COVID-19 saat ini masih dalam kategori yang tinggi. Masih belum stabilnya angka COVID-19 tentunya membuat kita harus meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Walau demikian, terdapat kelompok orang menderita penyakit yang dapat memperparah kondisinya jika terpapar COVID-19. Salah satunya yang umum di masyarakat adalah diabetes. Berikut informasinya untuk Anda. Berawal dari pola makan yang tidak diperhatikan, kadar gula yang terdapat dari makanan akan masuk ke dalam tubuh tanpa terkontrol. Hal inilah yang sering dialami pada umumnya masyarakat hingga menyebabkan timbulnya diabetes bagi sebagian orang. Pada saat angka COVID-19 yang masih tinggi seperti saat ini, virus corona pada COVID-19 dapat menyerang siapa saja dan mengakibatkan gejala dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Melansir dari laman kompas.com, mantan Kepala BNPB Doni Monardo meminta anggota keluarga yang memiliki komorbid untuk dipisahkan dari anggota keluarga yang berusia muda. Pasalnya, anggota keluarga berusia muda berpotensi menjadi pembawa virus sehingga membahayakan anggota keluarga dengan komorbid. Penderita diabetes memiliki tingkat keterparahan yang tinggi apabila terpapar COVID-19. Hal ini terjadi akibat fluktuasi kadar glukosa dalam darah dan risiko adanya komplikasi diabetes. Ditambah lagi bagi penderita diabetes, dapat mengalami gejala parah akibat terpapar COVID-19 karena sistem kekebalan tubuh yang sudah rusak. Hal ini berdampak pada pemulihan yang berjalan lama karena sistem kekebalan tubuh yang sulit melawan virus. Namun pemirsa perlu ketahui, selain penderita diabetes, terdapat kelompok penyakit penyerta lain yang dapat memperburuk kondisi tubuh apabila terpapar COVID-19. Di antaranya adalah penyakit autoimun seperti lupus, penyakit ginjal, penyakit jantung koroner, hipertensi, tuberkulosis, penyakit paru, penyakit kronis lain, tumor dan kanker, dan penyakit lain terkait geriatri. Lalu, bagaimana penderita diabetes dapat selamat apabila terpapar COVID-19? Dan bagaimana penderita diabetes dapat menghindari dari terpapar COVID-19? Temukan jawabannya hanya di Ayo Sehat. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut sudah hadir di studio bersama saya, Dr. Syahidatul Wafa, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dr. Wafa. Pagi, Mas Elgi. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Nah, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dr. Wafa dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini tentunya sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah tes terhadap COVID-19. Dr. Wafa, dari urutan penyakit komorbid yang dapat memperburuk pasien COVID-19, sebenarnya diabetes ini di urutan keberapa, Dok? Iya, diabetes sebenarnya termasuk 5 besar ya. 5 besar komorbiditas yang sering terdapat pada pasien COVID-19. Kalau dipersempit lagi bisa disampaikan antara urutan kedua, ketiga. Biasanya itu 5 besarnya ada hipertensi, ya, diabetes, kemudian pasien dengan obes, pasien dengan gagal ginjal, ya, dan penyakit saluran pernafasan. Oh, berarti dia urutan kedua berarti. Urutan kedua kurang lebih. 2 atau 3, baik-baik. Nah, Ya. kenapa pasien yang memiliki diabetes ini dapat memperparah jika pasien tersebut juga terkena COVID-19? Mungkin bisa dijelaskan nih, Dr. Wafan. Iya, iya. Jadi memang pasien diabetes itu ada beberapa hal yang menyebabkan bila terkena COVID-19, ini gejalanya lebih berat dan memang resiko kondisi fatal dalam hal ini ke arah kematian itu juga lebih tinggi. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa pasien diabetes itu ada gangguan daya tahan tubuh
atau gangguan imunitas. Hmm. Memang itu terjadi seiring dengan kondisi diabetesnya. Yang kedua, kita kenal diabetes itu termasuk kondisi peradangan yang kronik. Artinya dalam sel dalam tubuhnya memang aktivitas peradangan itu tinggi pada pasien diabetes. Yang ketiga, kondisi gula darahnya yang tinggi itu sendiri. Nah, gula darah tinggi ini unik. Pada pasien yang non-diabetes pun ini memperburuk gejala klinis pada COVID-19, apalagi pasien diabetes. Lalu yang lebih parah lagi, yang keempat memang pasien diabetes ini biasanya kan ada hipertensi, ada gagal ginjal, ada obes, ini juga meningkatkan resiko. Baik. Iya. Oke, nah dokter bicara mengenai gejala COVID-19 yang terjadi pada pasien menderita obesitas, ini kita memiliki grafiknya. Ini kita ada di tengah, Dok, mungkin bisa dijelaskan oleh dokter ya. Nah, gejala COVID-19 yang harus diwaspadai penderita diabetes. Nah, ini ada ruam kulit dan kuku COVID-19, pneumonia atau radang paru, penurunan saturasi oksigen, infeksi jamur hitam. Nah, bagaimana nih, Dok? Silakan. Iya, memang terkait dengan gejala-gejala yang ada di sini ya. Untuk ruam kulit dan kuku COVID-19 ini sebenarnya memang pada pasien diabetes, karena tadi saya sampaikan cenderung penurunan fungsi imun, jadi memang lebih mudah untuk terkena penyakit-penyakit yang pada orang normal itu tidak terkena. Seperti misalnya penyakit kuku gitu ya, biasanya karena jamur. Itu memang tidak khusus pada COVID-19, pada pasien diabetes secara umum lebih mudah terkena. Kemudian ini yang terkait dengan COVID-19 sebenarnya yang poin nomor 1 dan 2 terutama, pneumonia atau radang paru dan penurunan saturasi oksigen. Penurunan saturasi oksigen tentu terkait dengan pneumonianya. Ya. Memang pada pasien diabetes, studi kami dari RSCM, pasien-pasien diabetes di DKI Jakarta, kita ambil sampel 20 ribuan, pasien diabetesnya sekitar 700 orang, memang gejalanya itu lebih berat sekitar 3 kali lipat pada pasien diabetes dibanding dengan non-diabetes yang menderita COVID-19. Gejala sendiri sebenarnya sama kok, demam, ya batuk, sesak, pilek gitu ya, sama gejala saluran pernafasan dan saluran pencernaan. In general sama, tapi lebih berat biasanya. Dan agak ada perbedaan 3 kali lipat tadi kalau iya, 3 kali lipat. Dan poin yang terakhir, infeksi jamur hitam memang tadi terkait dengan daya tahan tubuh. Jadi kejadiannya memang lebih tinggi pada pasien diabetes dibandingkan dengan non-diabetes. Baik. Oke, Dr. Wafa, ini perbincangan kita mengenai diabetes pada pasien COVID-19 masih sangat menarik, tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa, jangan beranjak dulu, Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa, masih bersama dengan Dr. Wafa. Nah, dokter, ini melansir artikel kompas.com mengenai lonjakan kasus diabetes karena banyak pasien memiliki kadar glukosa postprandial atau setelah makan yang lebih tinggi dan hormon pankreas yang abnormal pada periode pasca COVID-19. Ini penjelasannya seperti apa, Dok? Iya, memang pada infeksi COVID-19 itu tubuh berespon dengan menghasilkan berbagai sitokin namanya. Sitokin itu zat-zat yang menyebabkan peradangan dalam tubuh, jadi kondisinya aktif gitu. Nah, infeksi COVID-19 ini tidak hanya menyerang paru, jadi dia menyerang sel-sel di luar paru itu sendiri, termasuk diantaranya pankreas. Nah, pankreas ini adalah kelenjar dalam tubuh kita yang memang menghasilkan hormon insulin. Karena pada COVID-19, virus itu juga bisa menyerang pankreas, jadi produksi hormon insulinnya bisa terganggu. Kerja hormon insulin itu sebenarnya untuk memudahkan gula darah yang glukosa yang kita makan itu, yang dari karbohidrat ya itu jadi glukosa, itu supaya bisa diserap oleh sel untuk jadi energi. Nah, penyerapannya itu ya pada kondisi COVID-19 itu terganggu juga. Jadi memang infeksi COVID ini beda gitu dengan pneumonia yang lain karena tidak hanya menyerang paru saja, dia bisa menyerang organ tubuh yang lain. Akibatnya gula darah juga cenderung meningkat. Kenapa setelah makan? Karena ada konsep yang namanya resistensi insulin. Kurang lebihnya adalah respon sel-sel tubuh kita terhadap kerja insulin. Nah, ini terganggu pada infeksi COVID-19. Belum lagi karena kan kondisinya kita banyak di rumah, jadi asupan makan juga meningkat. Nah, asupan makan yang meningkat ini seringkali lebih ke snack, lebih ke yang banyak gula sederhana, banyak garam. Jadi akibatnya gula darahnya jadi tinggi. Asupannya tinggi, kerja insulinnya juga terganggu.
ya terjadinya gula darahnya akhirnya meningkat. Baik. Nah, bicara mengenai gula darah, Dok, Iya. mungkin bisa diberitahu ya kepada pemirsa Ayo Sehat, Ya. indikasinya pada angka berapa nih gula darah yang aman? Oke, memang dokter biasanya menetapkan antara 140-180. Tergantung kondisi pasien. Kita selalu menetapkan sesuai dengan latar belakang pasien. Pasiennya gimana, usia berapa, ada penyakit ginjal enggak misalnya, asupan makannya seperti apa. Tapi rata-rata sekitar 180-an. Jadi kalau gula darah udah di atas 200, apalagi di atas 250 itu udah warning sekali gitu. Pasien harus lapor ya ke dokter. Bila memang belum bisa ke rumah sakit, kan ada fasilitas telemedicine. Ya. Jadi jangan biarkan gula darah tidak terkontrol selama pandemi ini. Karena memang efeknya itu berat gitu ya. Itu nomor satu berarti ya, Dok? Nomor satu sekali ya. Nah, ini nih, Dok, mungkin banyak pertanyaan yang muncul dari masyarakat. Mungkin salah satunya, apakah pasien yang menderita diabetes ini jika terpapar COVID-19 ini boleh isolasi mandiri? Oke, ya. Silakan, dokter. Memang banyak sekali ya pasien diabetes itu terinfeksi COVID-19 dan sebenarnya yang mengalami gejalanya itu berat memang tidak sebanyak yang gejalanya ringan tentunya. Jadi pemirsa, kalau gejalanya ringan boleh isolasi mandiri, namun memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, cek gula darah rutin di rumah. Kalau gula darah tadi saya sampaikan tinggi, itu harus lapor ke dokter. Ini bagaimana, adakah penyesuaian terhadap obatnya, adakah penyesuaian dosis insulin misalnya. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan asupan makan. Kalau asupan makannya baik, tidak ada mual muntah, insya Allah aman. Yang ketiga adalah kondisi hidrasi. Bila memang cenderung dehidrasi, diare, minumnya kurang, nah itu juga bahaya. Karena bisa terjadi namanya kondisi ketoasidosis diabetik, itu kegawatan, harus masuk IGD. Kurang lebih ada 3 hal itu yang perlu diwaspadai, yang perlu dimonitor ya pada pasien diabetes yang menjalani isolasi mandiri. Selama itu nggak ada, insya Allah aman. Dan ada obat-obatan yang memang perlu di-adjust. Jadi kalau pasien diabetes terinfeksi COVID-19, lapor oleh dokter apakah obat-obatan yang selama ini dikonsumsi dapat dengan aman dilanjutkan atau perlu diganti dengan obat-obatan yang lain. Baik. Berarti ada catatan-catatan penting ada ya catatan-catatan tertentu. penderita diabetes jika ingin melakukan isolasi mandiri, pemirsa. Betul. Dokter Wafa, ini tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari Oke. netizen. Kita bisa lihat di tengah nih, Dok. Ya. Yang pertama dari @Binggi Ambang. Dok, jika mengkonsumsi obat diabetes dan obat COVID secara bersamaan, apakah aman? Nah, ini seperti yang dokter tadi katakan nih. Iya. Silakan, dokter. Jadi memang untuk obat-obatan diabetes itu sendiri ada penyesuaian. Ya misalnya golongan metformin atau obat-obatan golongan DPP-4 inhibitor ya, itu pada kondisi-kondisi tertentu tidak dapat dilanjutkan pada pasien yang terinfeksi COVID-19. Jadi memang ini sifatnya case by case. Silakan lapor ke dokternya gitu. Tidak bisa secara general tidak bisa secara general ditentukan seperti itu. Baik. Oke. Berikutnya. Ini ada, Dok, penderita diabetes apa boleh vaksin? Iya. Jika tidak, dampaknya bagaimana? Ya, ini pertanyaan yang cukup sering ya ditanyakan. Memang vaksinasi itu pada penderita diabetes bukan boleh tapi adalah prioritas. Kenapa? Karena memang pasien diabetes lebih mudah terinfeksi COVID-19 dan kalau terinfeksi lebih berat kondisinya. Maka dari itu menjadi prioritas. Iya, maka itu menjadi prioritas untuk vaksinasi. Seperti itu. Baik. Dan kadar yang sering ditanyakan adalah kalau gula darah saya tinggi boleh nggak vaksin? Harus tunggu berapa lama gitu. Nah kondisi kita kan sekarang darurat pandemi. Kalau kita tunda-tunda terus vaksinnya, nanti khawatirnya resiko paparannya meningkat. Sehingga memang dari berbagai studi sudah dilaporkan bahwa kadar gula darah yang tinggi itu tidak menjadi penghalang vaksinasi. Namun memang tinjauannya lebih ke arah ini efektifnya sejauh apa. Tapi akhirnya studinya balik lagi bahwa benefitnya atau manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan resikonya dan memang relatif aman. Jadi tetap general kesimpulannya adalah prioritas dan direkomendasikan. Baik. Oke, pemirsa harus vaksin. Iya, betul. Apalagi yang memiliki komorbid ya, Dok ya. Betul. Baik. Oke, satu lagi, dokter. Ya. Ini ada dari Priximus. Makanan jenis apa yang meningkatkan imun untuk pasien COVID dengan penyakit bawaan diabetes? Oke, terima kasih. Jadi memang betul sekali pada pasien diabetes itu diet menjadi faktor utama yang harus dikendalikan.
Hal-hal yang makanan yang meningkatkan imunitas pertama adalah tentu makanan yang mengandung tinggi protein. Ya. Kemudian vitamin-vitamin seperti vitamin D, ya, vitamin C, kemudian mineral seperti selenium itu dikatakan juga meningkatkan imunitas. Kuncinya secara umum adalah diet seimbang. Karbohidrat tetap dikonsumsi dengan porsi sekitar 50%. Namun karbohidrat yang seperti apa? Karbohidrat yang mengandung gula kompleks. Jadi bukan gula sederhana, lebih ke banyak serat, banyak buah, dan hindari memang snack-snack yang mengandung gula sederhana, seperti itu. Betul. Iya, jadi kalau kita mau konsumsi buah nih, pemirsa, buahnya saja. Jangan di jus ditambahkan gula lagi. Nah, itu yang menjadi Itu yang bahaya, Dok, ya? Iya, jadi tidak baik. Dan juga snack-snack mungkin yang bisa Kudapan-kudapan manis. Nah, itu sebenarnya yang perlu dihindari. Baik. Nah, Dokter Wafa, ini kan mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul dari masyarakat juga bahwa ingin tahu sebenarnya jika ada pasien COVID-19 yang menderita diabetes juga, jika sudah terbilang cukup berat di rumah sakit, penanganan seperti apa yang dilakukan, Dok? Oke, sebenarnya secara umum sama ya, pada pasien diabetes maupun pasien non-diabetes untuk penanganan COVID-19 yang berat. Namun memang pada pasien diabetes tentu ada tambahan yang namanya kontrol gula darahnya. Sudahlah pasien diabetes, kena COVID, gula darahnya itu biasanya melonjak tinggi sekali. Jadi memang dokter seringkali memberikan insulin namanya, hormon insulin, karena memang tadi saya sampaikan di awal, pada pasien diabetes, hormon insulinnya menurun, apalagi terkena COVID-19. Secara umum sebenarnya sama, namun ada satu hal lagi yang saya perlu sampaikan, bahwa pada pasien diabetes lebih tinggi resiko untuk terjadinya gagal nafas. Ya. Jadi memang pengelolaan untuk pencegahan terjadi gagal nafas itu ataupun pengendalian bila sudah terjadi, ya, pengelolaan bila sudah terjadi itu tentu lebih diprioritaskan ya pada pasien diabetes. Case by case pengelolaannya. Baik. Oke. Dokter Wafa, kita harus tahan perbincangan kita, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita akan bicara mengenai mitos fakta, pemirsa. Jadi jangan beranjak dulu, tetap di Ayo Sehat. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa, masih bersama dengan Dokter Wafa. Nah, sesuai dengan janji kita tadi, pemirsa, kita akan bicara mengenai mitos fakta, dokter. Nah, monggo dipegang, ini propertinya, nanti dokter tinggal tunjukkan ke kamera mitos atau fakta. Saya akan bacakan mitos atau fakta yang pertama. Dokter Wafa, mitos atau fakta, penderita diabetes dan COVID-19 yang sembuh tidak bisa mendonorkan darahnya untuk plasma konvalesen. Ya. Mitos, silakan penjelasannya, dokter. Iya. Jadi memang untuk donor plasma konvalesen itu yang penting nanti dilihat kadar antibodinya. Ya, memang pada pasien diabetes disampaikan bahwa kadar antibodinya tidak seoptimal pada pasien non diabetes. Tapi studinya masih berkembang. Jadi tentu tidak menjadi halangan mutlak. Yang penting adalah dinilai dulu kadar antibodinya dan juga bagaimana kondisi diabetesnya, terkendali atau tidak terkendali. Artinya tidak bisa kita generalisir bahwa tidak boleh seperti itu. Baik, oke. Nah, yang kedua, dokter, mitos atau fakta pasien diabetes lansia tidak boleh berolahraga karena gula darah bisa turun. Kembali mitos, pemirsa. Silakan. Ya, pada pasien lansia kita tetap anjurkan berolahraga, namun memang ada modifikasi dari jenis olahraga. Misalnya pada pasien yang lebih muda, olahraga jenis aerobik itu tentu disarankan. Ya. Namun pada pasien lansia tidak hanya olahraga yang aerobik, ada namanya konsepnya resistance training, jadi latihan beban. Bagaimana konsep latihan bebannya itu disesuaikan lagi dengan kondisi lansianya. Apakah lansianya masih aktif, apakah memang sudah rentas seperti itu, namun tetap disarankan berolahraga, hanya ada modifikasi dari jenis, dari pola, ya, dari kecepatan berolahraga, waktu, frekuensi, seperti itu. Berarti tetap harus dilakukan. Tetap harus dilakukan. Bareng mungkin ya dengan anaknya mungkin, atau mungkin dengan trainer ya, dok. Betul. Dan memang tadi kalau terkaitan dengan gula darah, kita sarankan pada pasien diabetes lansia yang akan berolahraga, ya, memang dicek dulu gula darahnya dan asupan makannya harus cukup. Baik. Ya. Oke. Nah, mitos fakta kita sudah selesai, dokter. Mungkin baik. ini bisa memberikan tips ya, dokter, ya, kepada pemirsa Ayo Sehat di rumah mungkin yang menderita
diabetes Ya. untuk agar tidak terpapar COVID-19? Silakan dokter. Baik, terima kasih. Para pemirsa, memang COVID-19 ini saat ini menjadi ujian bagi kita semua dan pasien-pasien diabetes cukup banyak di negara kita, baik yang terdiagnosis maupun yang belum terdiagnosis. Oleh karena itu, tetap kita perlu menerapkan pola hidup yang sehat, ya, diet seimbang, bernutrisi yang baik, dan terutama pada pasien diabetes atau misalnya keluarga kita ada yang menderita diabetes perlu dijaga dengan baik. Vaksinasi tentu menjadi prioritas, lalu yang kedua kontrol gula darah. Ya, kontrol gula darah, apakah menggunakan obat minum ataupun terapi insulin yang disuntikan tentu harus dilanjutkan. Lalu kontrol rutin ke dokter, bila memang tidak bisa untuk ke rumah sakit, saat ini sudah banyak tersedia fasilitas telemedicine, seperti itu. Baik. Lalu yang ketiga adalah asupan air, asupan minum harus cukup, tetap berolahraga di rumah, dan menghindari asupan snack-snack yang banyak gula sederhana dan mengandung garam yang tinggi. Konsumsi vitamin, buah, serat yang cukup, itu insya Allah menjadi modal supaya kita semua, terutama pasien diabetes, terhindar dari infeksi COVID-19. Ya, baik. Oke, tidak lupa juga harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, ya tentu. Paling penting. Baik, pemirsa, usai sudah 30 menit saya dan juga Dr. Wafa menemani Anda di program Ayo Sehat kali ini. Semoga informasinya ini dapat bermanfaat bagi pemirsa Ayo Sehat. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin dan Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Elgin Fridianto bersama Dr. Wafa. Pamit, ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.